Sepak bola Indonesia memang tak pernah sepi dari kejadian unik, konyol, hingga kontroversial. Dari ketua PSSI yang tetap berkuasa meski di penjara, sebuah klub dengan 2 kepribadian, tim yang main dengan 12 pemain, hingga pertandingan yang harus dipindah ke stadion lain hanya untuk menyelesaikan beberapa menit tersisa. 1. Ketua PSSI dibalik jeruji besi. Bayangkan, sepak bola Indonesia dipimpin oleh seseorang yang sedang berada di penjara. Ya, ini bukan cerita fiksi, melainkan kenyataan. Nurdin Halid, sosok yang terpilih sebagai ketua PSSI pada 2003, tetap memimpin meski terjerat kasus korupsi dan harus menjalani hukuman di balik jeruji besi. Tapi yang lebih gila lagi, dia mengubah statuta PSSI agar tetap bisa menjabat meskipun di penjara. FIFA pun murka. Otoritas tertinggi sepak bola dunia sampai turun tangan, mengancam akan memberi sanksi pada Indonesia jika situasi ini terus berlanjut. Namun meski diprotes dari berbagai pihak, Nurdin tetap berkuasa hingga 2011. Skandal ini menjadi salah satu bab paling kelam dalam sejarah sepak bola nasional. 2 klub 2 kepribadian, Yahoo Kimo FC. Apa yang terjadi kalau satu klub punya 2 tim berbeda? Jawabannya ada pada Yahoo Kimo FC, klub asal Papua yang memiliki strategi sangat unik dan nyeleneh. Saat bermain di kandang, mereka menggunakan pemain dari Makassar. Tapi saat laga tandang, mereka mengganti skuadnya dengan pemain asal Papua. Ternyata ini semua dilakukan demi menghemat biaya operasional. Karena biaya perjalanan yang mahal, mereka memutuskan untuk memiliki 2 tim dalam satu klub. Strategi ini jelas membuat banyak orang bingung. Apakah ini jenius atau justru merusak integritas kompetisi? Yang pasti, ini adalah salah satu fenomena paling absurd dalam sepak bola Indonesia. 3 PSM versus Barito, 12 pemain di lapangan. Gimana kalau sebuah tim main dengan 12 pemain di lapangan? Itu yang terjadi di laga PSM Makassar versus Barito Putra. Entah karena miskomunikasi atau kelalaian ofisial pertandingan, tiba-tiba PSM kedapatan bermain dengan 12 pemain di lapangan selama beberapa detik. Coba bayangkan. Wasit, pemain, dan ofisial lainnya tampaknya tidak langsung sadar. Namun setelah beberapa saat, wasit akhirnya menghentikan pertandingan untuk mengoreksi jumlah pemain. Momen ini jadi salah satu insiden paling konyol yang pernah terjadi di sepak bola Indonesia. Sebuah pertanyaan pun muncul, bagaimana bisa kesalahan seperti ini terjadi di level profesional? 4. Satu laga di 2 stadion berbeda. Sebuah pertandingan sepak bola biasanya dimainkan di satu stadion, bukan? Tapi di Indonesia, ada kejadian unik di mana sebuah pertandingan harus dimainkan di 2 stadion berbeda. Ini terjadi dalam laga Deltras versus Persibo. Saat laga hampir selesai, kericuhan terjadi di menit-menit akhir. Situasi tak terkendali, dan akhirnya laga harus dihentikan. Solusinya, laga harus diulang. Tapi bukan di stadion yang sama, melainkan di Yogyakarta. Yang bikin lebih absurd, waktu yang tersisa hanya 5 menit. Hal serupa juga terjadi di laga Persela versus Persijap. Laga dihentikan di menit 70 karena supporter rusuh, lalu dilanjutkan di Sidoarjo tanpa penonton, hanya 20 menit, dan berakhir dengan skor 1-0 untuk Persijap. Bayangkan harus pindah kota hanya untuk menyelesaikan beberapa menit pertandingan. 5 mati lampu saat pertandingan. Apa yang lebih buruk dari tim yang kalah? Jawabannya, pertandingan yang tiba-tiba gelap gulita. Ini terjadi pada 14 Februari 2025, saat laga sengit Persik Kediri versus Persis Solo sedang berlangsung. Tiba-tiba, lampu stadion padam. Pemain kebingungan, supporter mulai gaduh, dan wasit tak bisa melanjutkan pertandingan. Yang bikin lebih miris, ini bukan kejadian pertama. GBT pada 2019, Persija di Liga Champions Asia 2023, dan masih banyak lagi kejadian serupa dalam sejarah sepak bola Indonesia. Apakah ini murni masalah teknis? Atau ada faktor lain yang membuat insiden ini terus berulang?